Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, mengantar Anda ke peraduan malam. Mari kita menikmati renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim, dengan tema Pemimpin Gereja. Mereka yang juga paling bertanggung jawab adalah keadaan kekristenan yang telah begitu merosot dan mengalami penyimpangan adalah pemimpin gereja dan pengurus sinode atau pusat pemerintahan gereja, sebab mereka adalah orang-orang yang dipandang oleh jemaat awam atau umat sebagai perwakilan dari Allah untuk mengatur gereja. Banyak jemaat awam atau umat merasa tidak memiliki akses langsung kepada Allah seperti yang dimiliki para pemimpin gereja, sehingga umat begitu mempercayai mereka. Ditambah lagi dengan pola keberagamaan pada umumnya yang memandang bahwa tokoh agama adalah mediator antara Allah dan umat. Maka umat semakin menaruh harapan dan keyakinan kepada para pemimpin gereja sebagai mediator dengan Allah. Dari hal ini bisa dimengerti betapa besar pengaruh pemimpin gereja terhadap kehidupan umat. Kondisi ini memberi peluang atau berpotensi terjadinya dominasi para pemimpin gereja kepada umat. Betapa rusaknya kehidupan iman orang percaya kalau para pemimpin gereja tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan hidup berjalan dengan Dia, sehingga Allah yang mereka kenal hanyalah Allah dalam fantasi. Para pemimpin gereja yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak hidup berjalan dengan Dia, maka dalam menyusun tata gereja, anggaran dasar, dan segala bentuk manajemennya hanyalah untuk kelangsungan sebuah organisasi yang syarat dengan kepentingan organisasi semata-mata. Tentu saja mereka tidak memahami dengan benar kepentingan kerajaan Allah yang muatannya adalah mengubah kodrat manusia. Karena mereka sendiri tidak mengalami perubahan kodrat, bagaimana bisa membangun pemikiran yang berorientasi pada perubahan kodrat? Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah tidak akan pernah mengalami perubahan kodrat. Setinggi apapun jabatan dalam sinode atau kepemimpinan di dalam gereja, betapa berbahayanya mereka bagi masa depan gereja Tuhan. Pernyataan Yesus, orang buta menuntun orang buta, terjadi di dalam Matius 15 ayat yang ke-14. Dalam sebuah sinode di mana ketua dan pengurusnya tidak mengalami perubahan kodrat, maka ketika mereka menjalankan roda pelayanan, hak tersebut hanyalah demi terselenggaranya kegiatan organisasi. Mereka tidak dapat menjadi pipa saluran pikiran dan perasaan Allah serta rencana Allah bagi gereja secara komunitas dan kehidupan umat secara individu. Hal ini juga akan melestarikan dan membangun hidup keberagamaan semata-mata, tetapi tidak menghidupkan kehidupan Yesus. Gereja hanya menjadi organisasi semata-mata, tetapi tidak menjadi organisme yang hidup. Sinode seperti ini tidak akan pernah dapat membangun persaudaraan dan kekeluargaan yang ideal sesuai dengan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Hal ini bisa tampak pada fakta adanya gereja-gereja yang kuat dalam sinode yang tidak menopang gereja-gereja kecil secara memadai. Gereja-gereja besar menjadi raksasa yang menguasai kepemimpinan dalam tubuh sinode untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan semua anggotanya secara adil dan proporsional. Sinode seperti ini bila mengadakan pertemuan sering terjadi konflik, pertikaian, sampai pada praktik
percideraan, perdebatan-perdebatan, kecaman keras dan tajam, kritik yang melukai, dan berbagai perbantahan terjadi dalam rapat dan dalam sidang-sidangnya. Hal ini sering menciptakan pencederaan panjang antara pendeta yang juga mengakibatkan munculnya blok-blok atau kelompok-kelompok pendeta dalam tubuh sinode. Dalam rapat atau sidang-sidang, sering tampak kelompok-kelompok tersebut berhadapan secara tajam. Hal ini tidak mencerminkan persaudaraan dan kekeluargaan di dalam Tuhan. Percederaan ini menjadi lebih tajam kalau sudah menyangkut ras dan golongan. Hal ini akan tampak pada struktur pengurus sinode, di mana orang-orang yang duduk dalam kepengurusan denominasi ras yang sama atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Kondisi sinode gereja seperti ini akan menciptakan bentuk pertarungan seperti dalam gelanggang politik. Ketika berlangsung pemilihan ketua sinode, demi pemenangan menjadi ketua sinode, tidak jarang dilakukan kampanye-kampanye semacam praktek suap dan berbagai upaya yang mestinya memalukan bila dilakukan di lingkungan pelayanan pekerjaan Allah. Bahkan tidak jarang dilakukan praktek pembunuhan karakter sampai fitnah yang merusak nama baik seorang pemimpin jemaat atau pendeta. Mereka mau menjadi ketua sinode hanya demi sebuah pretis, keuntungan materi, dan keuntungan pribadi lainnya. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pekerjaan Tuhan dalam lingkungan gereja lokal maupun tingkat sinode. Kalau hal ini tercium oleh sinode gereja lain, bahkan oleh orang-orang di luar Kristen, maka menjadi sesuatu yang memalukan. Dengan adanya media sosial, kasus-kasus tersebut mudah menyebar dan diketahui banyak orang. Spirit seperti ini tidak akan tertular dalam pelayanan masing-masing pendeta di gereja-gereja lokal. Tentu saja, hal ini tidak membangun kehidupan persaudaraan dan kekeluargaan kehidupan anak-anak Allah dalam gereja lokal tersebut. Spirit buruk dalam tubuh sinode ditularkan atau terimpartasi dalam kehidupan jemaat lokal. Dalam hal ini, terjadi kemerosotan kehidupan iman Kristen yang sangat merugikan pekerjaan Allah. Peta buruk ini seharusnya tidak terjadi lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan. Betapa rusaknya kehidupan iman orang percaya kalau para pemimpin gereja tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan hidup berjalan dengan Dia, sehingga Allah yang mereka kenal hanyalah Allah dalam fantasi. Nikmati istirahat malam Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.